Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hibatul Afwa dari kelas A2 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat awal mula perkembangan tarekat Syatariyah. Sejarah awal tarekat Syatariyah. Tarekat Syatariyah ini muncul pertama kali sekitar abad ke-15 di India. Nama Syatariyah dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abdullah Asy-Syatari. Tarekat Syatariyah ini merupakan tarekat yang mempunyai pengaruh yang cukup besar di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Tarekat ini mempunyai hubungan keterkaitan dengan tradisi Transoksiana, karena silsilahnya terhubung dengan Abu Yazid al-Izqi yang terhubung lagi dengan Abu Yazid al-Bustami dan Imam Ja'far al-Siddiq. Dan oleh karena itu, tarekat ini dikenal dengan nama tarekat Ishqiyah di Iran atau tarekat Bustamiyah di Turki Utsmani. Sepeninggal Abdullah Asy-Syatari, tarekat ini diperluas dan dikembangkan oleh murid-muridnya. Salah satu murid yang paling berpengaruh ialah Muhammad Ghaus, yang mana beliau ini yang menjadikan tarekat ini menjadi suatu tarekat yang berdiri sendiri dan berhasil memaparkan doktrin dan ajarannya melalui karangannya, yaitu salah satunya adalah Jawahir al-Khamsah. Namun, sepeninggal beliau, tarekat ini mulai memudar dan tergeser oleh tarekat lain dan para pengikutnya pun mulai berkurang. Lalu pada 2 dekade berikutnya, tarekat Syatariyah ini mulai dibangkitkan kembali oleh seorang murid dari Syekh Wajih al-Din al-Alawi. Beliau ini merupakan murid dari Syekh Muhammad Ghaus, yaitu Sayyid Sibghatullah Ibnu Ruhullah Jamal al-Barwaji. Beliau menyebarkan tarekat ini di Makkah dan Madinah. Lalu beliau ini meneruskan tarekat ini kepada muridnya, yaitu Ahmad al-Shinawi dan Ahmad al-Qushashi. Dua muridnya ini merupakan penerus dari tarekat Syatariyah yang berpengaruh menyebarkan hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran tarekat Syatariyah di Indonesia. Tarekat Syatariyah dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh Syekh Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Singkili. Beliau ini merupakan seorang ulama yang berasal dari Singkil, Aceh. Beliau yang memperkenalkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Syekh Abdurrauf ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara. Syekh Abdurrauf al-Singkili ini lebih dikenal sebagai sosok ulama tasawuf yang juga menjabat sebagai mufti kerajaan di masa Sultanah Safiatuddin yang berkuasa di Aceh. Lalu kemudian tarekat ini masuk ke wilayah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat, dan disebarkan oleh Syekh Abdul Muhyi yang berasal dari Pamijahan Tasikmalaya. Beliau ini merupakan murid dari Syekh Abdurrauf waktu di Mekah. Sepanjang catatan sejarah, beliau yang dianggap orang pertama yang membawa tarekat ke Jawa Barat dan selanjutnya hingga ke seluruh tanah Jawa. Beliau ini menjadi salah satu mata rantai utama bagi terhubungnya silsilah tarekat Syatariyah di wilayah Jawa Barat khususnya dan di Jawa pada umumnya. Ajaran tarekat Syatariyah. Yang pertama yaitu Wahdatul Wujud. Tarekat Syatariyah menganut faham Wahdatul Wujud, yang mana faham ini mempunyai kesamaan dengan faham tasawuf Ibnu Arabi. Wahdatul Wujud terdiri dari 2 kata, yaitu wahdat dan wujud. Wahda yang mempunyai arti tunggal dan wujud yang artinya ada. Yang dengan demikian, Wahdatul Wujud itu berarti suatu kesatuan wujud. Yang dari pengertian di atas, kata wahdah itu sebagai kesatuan antara materi dan roh, hakikat dan bentuk, lahir dan batin, Allah dan alam. Yang dengan kata lain,
segala macam benda-benda dan makhluk yang ada di alam ini itu merupakan manifestasi daripada Tuhan. Ajaran tarekat Syatariyah yang selanjutnya adalah talqin. Talqin ini merupakan langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum seseorang dibaiat menjadi anggota tarekat dalam menjalani dunia tarekat. Ajaran yang selanjutnya adalah baiat. Setelah menjalani talqin, hal yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan menjadi murid adalah dibaiat. Secara hakiki, baiat menurut Al-Qushazi itu merupakan ungkapan kesetiaan dan penyerahan diri dari seorang murid secara khusus kepada syekhnya dan secara umum kepada lembaga tarekat yang dimasukinya. Ajaran selanjutnya yaitu zikir. Di dalam tarekat ini dikenal 7 macam zikir muqaddimah sebagai pelataran atau tangga untuk masuk ke dalam tarekat Syatariyah yang disesuaikan dengan 7 macam nafsu pada manusia. Ketujuh macam zikir ini diajarkan agar cita-cita manusia untuk kembali dan sampai ke Allah itu dapat selamat dengan mengendarai 7 nafsu itu. Adapun ketujuh macam zikir itu sebagai berikut. Yang pertama yakni zikir tawaf. Zikir tawaf ini merupakan zikir dengan memutar kepala mulai dari bahu kiri hingga bahu kanan dengan mengucapkan la ilaha sambil menahan nafas. Setelah sampai di bahu kanan, nafas ditarik lalu mengucapkan illallah yang dipukulkan ke dalam hati sanubari. Dan itu merupakan tempat bersarangnya nafsu lawamah. Yang kedua yakni zikir nafi isbat, yaitu zikir dengan la ilaha illallah dengan lebih mengeraskan lafaz nafinya, yaitu la ilaha ketimbang isbatnya illallah yang diucapkan seperti memasukkan suara ke dalam yang empunya Allah. Yang ketiga zikir isbat faqat, yaitu berzikir dengan illallah 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 yang diucapkan ke dalam hati sanubari. Yang keempat zikir is al-zat, yaitu zikir dengan Allah, Allah, Allah yang diucapkan ke tengah-tengah dada, tempat bersemayamnya ruh yang menandai adanya hidup dan kehidupan manusia. Selanjutnya yang kelima yakni zikir taroki, yaitu zikir Allahu, Allahu. Zikir Allah diambil dari dalam dada dan hu dimasukkan ke dalam bait al-makmur, yaitu tempat yang selalu tersinar oleh cahaya ilahi. Yang keenam yakni zikir tanazul, yaitu zikir huwa Allah, huwa Allah. Zikir huwa diambil dari bait al-makmur dan Allah dimasukkan ke dalam dada. Zikir ini dimaksudkan agar seorang salih senantiasa memiliki kesadaran yang tinggi sebagai insan cahaya ilahi. Yang terakhir yakni zikir isim al-ghaib, yaitu zikir huwa, huwa, huwa dengan mata dipejamkan dan mulut dikatupkan, kemudian diarahkan tepat ke tengah-tengah dada menuju ke arah kedalaman rasa. Dan itulah ajaran dan amalan tarekat Syatariyah. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.